Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian yang sedang menyimak video ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Nah, materi kelas 8 kali ini adalah mengenai kebahasaan teks berita. Kemarin kalian sudah menyimak beberapa teks berita. Nah, ketika kita membuat sebuah teks berita, itu ada peraturannya ketika kita menggunakan bahasa dalam menyampaikan teks berita. Nah, kebahasaannya itu seperti apa? Ini ada 5. Kali ini kita akan mempelajari 5 kebahasaan. Yang pertama adalah kata baku, yang kedua kalimat langsung, yang ketiga kalimat kerja mental, keempat keterangan waktu, dan yang terakhir, yang kelima adalah konjungsi atau kata hubung. Nah, perhatikan baik-baik ya, sambil kalian membaca LKS kalian juga bisa. Yang pertama adalah kata baku. Ketika kita membuat sebuah teks deskripsi, maka kita wajib menggunakan kata baku. Kata baku itu artinya adalah resmi. Nah, kata baku itu adalah kata yang seperti apa? Yang pertama, kata baku itu harus sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika kita ragu apakah kata-kata yang kita gunakan itu baku atau tidak, maka kita bisa mengeceknya di KBBI. Ketika di KBBI kata-kata tersebut ada, berarti itu bisa dikatakan kata baku. Jadi kita bisa sambil mengeceknya di KBBI. Kemudian, kata baku itu tidak dipengaruhi bahasa daerah atau asing. Jadi ketika kita membuat teks berita, gunakanlah bahasa Indonesia sepenuhnya. Jangan dicampur adukan dengan bahasa daerah, bahasa asing, bahasa gaul, atau bahasa-bahasa yang sifatnya tidak resmi. Kemudian, kata baku itu tidak boleh rancu. Rancu itu artinya membingungkan orang karena memiliki makna yang ganda. Jadi tidak boleh membingungkan orang, bahasanya harus jelas. Kemudian kata baku juga tidak boleh bersifat pleonasme, yaitu kalimat yang menggunakan kata-kata yang sifatnya berlebihan seperti itu. Sehingga itu terjadi pemborosan kata dalam sebuah kalimat. Nah, Bu, kata yang sifatnya berlebihan itu seperti apa? Kalimat yang sifatnya berlebihan itu seperti apa? Ibu contohkan misalnya seperti ini. Kalimatnya tragedi, membuat ia amat sangat sedih sekali. Nah, di sana ada kata-kata yang berlebihan yang maknanya sebenarnya sama, yaitu kata amat, sangat, dan sekali. Kita sebenarnya tidak usah menggunakan ketiga kata ini sekaligus dalam satu kalimat. Cukup dengan tragedi itu membuat ia sangat sedih. Jadi cukup seperti itu. Kemudian tidak juga bersifat hiperkoreksi. Hiperkoreksi ini adalah jangan sampai niat kita ingin menjelaskan secara rinci, tapi justru kita malah menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya itu membingungkan, berlebihan. Nah, ini sebenarnya sama kok dengan pleonasme. Nah, seperti itu ya. Itu adalah ciri kata baku. Kemudian kebahasaan yang kedua, ketika kita membuat teks berita, kita pasti mewawancarai narasumber. Nah, ucapan-ucapan langsung dari narasumber atau dari orang yang kita wawancarai itu tulis dengan menggunakan kalimat langsung. Karena kalimat langsung ini adalah kalimat yaitu ucapan langsung dari seseorang yang kita wawancarai. Jadi ucapan langsung seseorang. Nah, dalam membuat kalimat langsung itu harus menggunakan tanda petik. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari juga di kelas 7 ya. Jadi ciri kalimat langsung itu adalah kalimat yang menggunakan tanda petik atau tanda kutip. Dan kalimat langsung itu adalah dialog atau ucapan langsung dari seseorang atau narasumber dalam teks berita. Kemudian kebahasaan yang ketiga adalah
Ketika kita membuat teks berita, maka kita juga tidak akan lepas dari yang namanya menggunakan kata kerja mental. Ini juga pernah kalian pelajari, kata kerja yang diawali imbuhan menasal. Seperti me, meng, men, mem, kemudian men. Pernah ingat dong, di kelas 7 juga kalian pernah belajar tentang ini. Nah, itu contoh katanya adalah mengatakan, menjelaskan, menyebutkan, memikirkan, kemudian menuliskan, merincikan, membatalkan, meningkatkan, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kata kerja yang diawali dengan imbuhan menasal. Nah, itu yang ketiga. Kemudian kebahasaan yang keempat adalah keterangan waktu. Ketika kita membuat teks berita, unsur utamanya adalah when, kapan, waktunya kapan. Nah, kita bisa menyebutkan tanggal, bulan, tahun berapa. Atau menyebutkan hari apa kejadiannya, atau jam berapa. Atau juga pagi, siang, sore, malam, besok, kemarin, sekarang, lusa. Nah, kata-kata tadi itu adalah menunjukkan keterangan waktu. Kemudian kebahasaan yang terakhir adalah konjungsi atau kata hubung. Ketika kita membuat teks berita, kita juga sama, pasti membuat kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat itu tidak lepas dari yang namanya konjungsi atau kata hubung. Kalian bisa membuka LKS kalian di kelas 7 juga, bahwa konjungsi itu ada dalam setiap teks ya. Nah, konjungsi yang ada di LKS kalian kali ini adalah konjungsi temporal. Misalnya sebelum, sesudah, lalu, kemudian, apabila, ketika, sejak, sementara, hingga, demi, selama, bahwa, dan lain sebagainya. Atau ada juga konjungsi dan, atau, yang, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali konjungsi. Nah, kamu bisa juga mempelajarinya di LKS sebelumnya waktu kamu kelas 7. Itu dia kebahasaan dalam teks berita. Kata baku, kalimat langsung, kata kerja mental, keterangan waktu, dan konjungsi atau kata hubung. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.